ini kita akan membahas untuk lokasi yang strategis untuk para konsumen atau para pencari properti, khususnya untuk di wilayah Purworejo. Jadi kalau ada berbagai kriteria untuk kita untuk para cari rumah, khususnya untuk wilayah Purworejo itu ada beberapa kriteria, teman-teman. Jadi untuk di Purworejo sendiri itu banyak kriterianya. Barangkali banyak teman-teman juga yang mungkin yang nonton video ini mungkin bisa di semua wilayah Indonesia, teman-teman. Mau di mana aja sama aja. Jadi kalau kita itu ada beberapa kriteria konsumen itu yang mencari, yang pertama itu jauh dari makam, karena banyak beberapa mungkin faktor yang menyebabkan konsumen itu enggan untuk mencari hunian yang dekat dengan makam. Yang keduanya juga rawan banjir. Jadi konsumen ini juga khususnya itu pasti ya, di mana-mana pasti nggak akan mau untuk mencari properti itu yang rawan banjir, karena banjir itu juga nggak nyaman juga, teman-teman, kalau kita cari hunian yang pasti rawan banjir. Jadi dua. Yang ketiganya itu pasti harus padat penduduk, karena banyak developer sekarang itu membangun hunian itu biasanya buka lahan baru. Jadi alias kalau orang Jawa bilang itu buka lembaran dari buka alas lah kalau kata orang Jawa bilangnya. Jadi ada beberapa yang menyebabkan mungkin faktor dari developer itu mencari mungkin yang mungkin enggak padat penduduk, baru buka baru itu karena lahannya pasti murah, itu pasti. Jadi lahan itu mungkin dijualnya lebih murah. Kalau untuk akses jalan, nanti kita bahas nanti. Itu biasanya kita juga kalau untuk yang kemungkinan sepi, ya pasti ada beberapa yang jauh daripada penduduk. Mungkin dia di ujung pedesaan ataupun di ujung kota. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa yang kalau developer itu membuka lahan baru seperti itu sebabnya, mungkin karena lahannya murah. Itu juga kalau yang keempat itu, nah itu tadi untuk akses jalan. Jadi konsumen pun akan menanyakan untuk akses jalan itu ada atau tidak, karena dari peraturan di dinas pemukiman juga itu mewajibkan untuk jalan yang menuju ke rumah pun lebar lah, karena kita nanti kedepannya untuk dibangun itu pasti dilewati truk ataupun mobil besar-besar, jadi kayak batu ataupun bahan material yang lain yang untuk bangun rumah. Jadi diwajibkan untuk minimal 5 meter ya. Jadi sama dengan jalan yang untuk di komplek juga, untuk di perumahan juga itu harus 5 meter. Jadi bisa minimal papasan mobil dan motor lah minimal. Jadi kalau untuk parkir tidak menghabiskan lampu jalan seperti ini. Jadi kalau ada beberapa itu jalan itu mungkin menuju ke lokasinya agak sulit, teman-teman. Jadi kita mungkin beberapa developer di Purworejo itu juga membuka ataupun menambah lebar jalan, mungkin itu dengan dibeli ataupun dengan diskusi antar wilayah sekitaran rumah itu mungkin gimana, karena ada beberapa juga minta dari warga untuk ya udah nggak apa-apa dilebar aja, tapi harus diperbaiki. Itu pun permintaan warga. Jadi kita juga memahami, karena developer juga pasti akan lalu-lalang kendaraan itu pasti minimal itu pasti merusak jalan, itu pasti. Jadi beberapa warga pun akan meminta untuk dibenahi ataupun diperbaiki ataupun diperbagus lah itu. Kadang ada warga yang di sana pun pasti akan meminta untuk akses jalan yang lebih bagus, karena dilewati banyak kendaraan umum ataupun kendaraan yang dari proyek untuk membangun rumah seperti itu. Nah, kalau biasanya membuka lahan itu tergantung dari lahan yang dibeli dari konsumen seperti itu, dari developer semua itu, teman-teman. Jadi ada beberapa yang kriteria itu seperti itu. Jadi harus sebagai konsumen pun harus teliti untuk mencari properti yang khususnya untuk rumah. Jadi
kalau rumah itu di Alhamdulillah di Projo itu untuk akses itu diperhatikan. Dalam arti kita juga dan saya pun sebagai agen properti, jadi walaupun saya hanya untuk pemasaran teman-teman, jadi saya pun juga harus meninjau langsung untuk lokasi yang akan saya pasarkan, karena tidak mungkin kalau saya memasarkan walaupun di media sosial tapi saya tidak tahu untuk situasi kondisi di sekitaran perumahan, itu nggak mungkin juga. Pasti kita juga harus mengetahui minimal untuk mengetahui untuk sekitaran perumahan itu, atau untuk yang nanti yang tadi saya sebutkan tadi, bisa juga jauh dari makam, kemungkinan juga anti ataupun tidak rawan banjir, ataupun juga untuk akses jalan, karena jalan itu utama juga teman-teman, karena ada yang beberapa juga hanya akses untuk motor saja, itu terlalu ekstrem juga menurut saya. Kalau saya sendiri emang jujur kalau untuk akses jalan yang kecil itu saya kendala untuk memasarkan, karena saya pasti akan menjelaskan entah itu di media sosial di Facebook saya ataupun di Instagram, itu pasti saya juga menjelaskan untuk akses jalannya, terus juga untuk sekitaran penduduk itu seperti apa, karena jangan sampai kita juga hati-hati juga untuk memilih pemasaran ataupun agen properti, karena ya banyak juga yang hanya mengikuti arahan dari developer juga. Saya tidak. Jadi kok saya sendiri memang harus terjun langsung, saya langsung menanyakan dengan tujuan kita memastikan bahwa apa yang dikasihkan untuk developer ke kami itu jelas, berarti real sesuai dengan kenyataan di lapangannya, entah itu lahan itu sudah bersih atau belum, sudah dipatok BPN atau belum, karena patok BPN itu juga mempengaruhi teman-teman, karena sebagai agen properti pun kita hanya dikasih itu setplannya bentuk mungkin lembaran ataupun PDF. Nah, itu pun juga kita harus memastikan itu benar-benar, karena nanti yang terjadi langsung di lapangan itu kan ada dari mungkin itu dari banyak agen-agen properti itu pun yang ada turun juga langsung, karena kita harus memastikan itu lebar dan panjangnya itu harus sama atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi pengaruhi, karena banyak konsumen juga yang meminta itu kalau sana itu banyak mungkin akses untuk fasilitas umumnya juga pengaruhi. Jadi mungkin mungkin punya anak kecil yang sedang sekolah, itu pun harus dekat dengan sekolahan ataupun di SD, SMP atau SMA dan selanjutnya. Jadi ada beberapa juga seperti itu. Terus untuk biasanya ibu-ibu itu menanyakan untuk kalau kita belanja pasar ya teman-teman. Jadi kadang-kadang juga ibu-ibu menanyakan itu dekat dengan perbelanjaan tidak mas? Kadang kita minimarket, nah itu warung-warung kecil ataupun itu pasar, itu pasti ditanyakan, karena ibu-ibu itu kan juga pasti akan ibu rumah tangga pasti lah, untuk kebutuhan rumah tangga juga itu juga penting juga. Jadi beberapa konsumen juga menanyakan untuk letak lokasinya untuk perbelanjaan seperti itu. Terus juga yang bagi yang muslim ataupun non muslim saya menanyakan untuk tempat ibadahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk yang di Projo sendiri yang saya tangani itu hampir ada beberapa lokasi teman-teman. Nanti kita jelaskan di konten selanjutnya. Jadi saya juga alhamdulillah dari saya awal terjun sendiri ataupun itu tidak ikut di perusahaan itu, ada pun beberapa perusahaan yang pernah saya ikut di sana, itu pun juga masih sama, saya pasarkan juga untuk propertinya, karena kita juga perhatikan juga kita siapapun yang kira-kira itu tidak merugikan antara dua belah pihak, ataupun dari saya ataupun di developer ataupun juga dari konsumen juga seperti itu. Jadi kalau untuk di Projo sendiri itu masih bagus untuk untuk pembangunan perumahannya itu bagus. Jadi ada beberapa yang kita pasarkan juga. Jadi kalau kita sendiri itu nanti kalau untuk pemasarannya itu sendiri kita itu lewat media sosial, jadi seperti Facebook, Instagram. Cuma saya jujur nggak punya Twitter teman-teman. Jadi saya hanya punya Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, jadi saya gunakan untuk saya itu untuk memasarkan properti saya. Jadi sambil saya senang main di dunia digital.
utama dengan YouTube itu saya juga memfungsikan juga untuk memasarkan. Jadi kalau teman-teman bisa buka di akun di konten saya pertama, pasti akan ada muncul itu lokasi-lokasi perumahan. Ya, jadi kalau untuk lokasi kita sendiri teman-teman, jadi banyak bagian untuk kita sendiri itu biasanya nanti akan saya terapkan untuk di deskripsi, kolom deskripsi nanti akan saya kasih untuk nomor kontak untuk biasa ya, dan juga untuk alamat kantor saya untuk di agen properti. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saya juga dibantu oleh beberapa freelance juga sama di tempat saya. Jadi saya selain yang ownernya juga, saya juga memasarkan. Jadi tidak hanya mengandalkan untuk freelance saya. Jadi saya juga ikut terjun langsung untuk memasarkan ataupun terjun langsung untuk di lahan lokasi. Jadi saya tidak bisa mengandalkan teman-teman freelance saya juga. Jadi saya harus memastikan antara kami dari pihak agen properti dengan developer itu ada ikatan yang baik seperti itu. Jadi tidak hanya lewat media sosial saja. Jadi kita sering, saya juga kadang-kadang kalau ada pembangunan di lokasi yang kami pasarkan, itu juga kita terupdate untuk memberi updatean sampai seberapa pembangunannya. Jadi setiap kita biasanya kalau saya sendiri 3-5 hari kita akan kasih update untuk pembangunannya sampai mana seperti itu. Jadi kita memberikan pelayanan nggak hanya memasarkan saja. Jadi kita juga bukan mengawasi kita memberikan kenyamanan. Sehingga yang punya konsumen itu kan tidak setiap hari untuk ngecek lokasi. Jadi saya juga membantu beliau juga untuk minimal kita kasihkan video atau foto untuk terbarunya, untuk pembangunan rumahnya seperti itu. Jadi kenyamanan dan tidak hanya kita terus menjualkan saja, rasa itu tidak menurut saya sendiri, karena kepuasan konsumen juga itu yang terutama, karena kita sudah memasarkan untuk developer lain pun kita juga punya tanggung jawab di situ juga untuk pengawasan, dalam arti kita kasih update terbaru untuk pembangunan rumah di masing-masing konsumen yang mengambil rumah di situ seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah menonton konten saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun mungkin banyak teman-teman yang mungkin belum mengerti ya, karena saya juga baru berapa kali ini untuk membuat konten tentang properti yang saya miliki. Dan nanti saya juga terjun di dunia agen properti. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau mungkin banyak salah kata ataupun bahasa yang teman-teman kurang pahami seperti itu. Mungkin depannya akan sambil jalannya waktu mungkin bisa sambil belajar gitu. Karena saya bicara di depan kamera dengan di depan yang pembeli langsung itu beda teman. Jadi rasanya itu ada beda. Karena saya sendiri itu kurang percaya diri untuk di depan kamera itu kurang. Kalau untuk di depan konsumen mau manapun saya insya Allah siap, karena saya sudah beberapa kali kita menangani untuk konsumen yang mau dimanapun profesinya itu saya sudah pernah. Jadi beda teman-teman, karena kalau secara langsung tatap muka langsung itu beda dengan cara kita memberi penjelasan di mungkin di itu seperti ini, di konten seperti ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau hanya salah kata ataupun kalimat yang mungkin banyak teman-teman yang kurang mengerti. Jadi nanti akan saya kasih untuk barangkali ada yang menonton video ini di masih wilayah sekitar Projo, bisa menanyakan properti ataupun yang saya pasarkan bisa, karena kita juga kerjasama dengan beberapa developer di Projo, hampir 90% lah. Ada 1-2 yang tidak, karena mungkin perusahaan besar dan sudah memiliki banyak marketing digital juga. Jadi kita juga tidak ikut di sana seperti itu. Jadi kita juga ada beberapa tawari, cuman kita juga akan lihat juga kekuatan kita dari sampai mana, karena saya nggak mau porsi pekerjaan itu terlalu besar berat, nanti juga akan terhambat perjalanannya seperti itu. Jadi
Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan saya mau juga minta dukungannya dengan cara like, subscribe video ini, channel di Teguh Jaya Property. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman juga